Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Nurdiah Royana Diva dari kelas 3 nomor absen 2 dengan program studi PGSD Prajabat. Untuk video praktek kali ini, saya akan memperagakan seorang guru yang mengajar di kelas 3 SD semester 1 dengan tema lingkungan alam dan lingkungan buatan. Terima kasih dan silakan tonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Sip. Oke, untuk ketua kelas silakan memimpin doa untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Selesai. Oke anak-anak, sekarang ibu minta coba kalian tengok di sebelah bangku kalian, di kanan dan kiri kalian. Apakah ada teman-temannya yang mungkin tidak masuk atau kalian tak ada bangku kosong? Silakan. Nggak ada ya, semuanya hadir ya. Berarti semuanya turut hadir, semuanya masuk dan hari ini nihil, nggak ada yang nggak masuk. Oke, kalau semuanya hadir, Ibu mau tanya nih, pasti salah satu dari kalian atau mungkin semuanya deh masih ingat. Tolong Ibu minta, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, Dina. Apa Dina? Ya, betul. Pembelajaran minggu kemarin mengenai lingkungan alam. Apa sih lingkungan alam itu? Siapa yang masih ingat? Iya, Tere benar. Lingkungan alam itu lingkungan yang terbentuk secara proses alami oleh alam, yang mana tidak ada campur tangan manusia. Jadi lingkungan alam itu langsung diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagian-bagian lingkungan alam, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yuk? Ya, betul Dina. Termasuk bagian-bagiannya adalah dataran tinggi, dataran rendah, gunung, bukit, pantai, sungai, itu termasuk lingkungan alam. Kalau misalkan bedanya bukit sama gunung apa? Ada yang tahu? Oke, kalau bukit itu bagian permukaan bumi yang mana bagian tersebut lebih tinggi dari permukaan yang lain. Itu disebut bukit. Tapi sama gunung tetap lebih tinggi gunung. Kalau gunung itu masih aktif, kadang ada beberapa gunung yang masih aktif. Jadi suatu ketika bisa meletus. Nah, siapa yang tahu nih nama-nama gunung yang ada di Jawa? Yang kalian tahu deh, yang kalian tahu. Ayo. Iya, betul, Gunung Sindoro. Itu termasuk gunung. Gunung Semeru, iya betul. Iya, Gunung Lawu. Terus Gunung Bromo, ya. Siapa yang udah pernah ke Gunung Bromo? Tempatnya dingin banget ya. Terus, oke, karena kemarin ternyata banyak yang masih ingat ya tentang pembelajaran minggu kemarin. Sekarang Ibu minta masing-masing dari kalian, karena ini jumlahnya 21 anak, membentuk kelompok yang mana setiap kelompoknya terdiri dari 7 anak. Berarti terbagi menjadi tiga kelompok ya. Terus dari setiap kelompok berdiskusi tentang apa materi hari ini. Siapa yang udah baca? Mengenai tentang lingkungan buatan. Kemudian bagaimana cara memelihara lingkungan alam yang kemarin sudah dibahas. Terus bagaimana cara memelihara lingkungan buatan yang nanti akan kita bahas. Coba deh, mudahnya gini, kalian mengamati lingkungan sekitar kalian terus dibuat cerita. Misalkan, atau mungkin pengalaman kalian. Dina, kemarin hari yang santai misalnya. Aku diajak ayahku pergi jalan-jalan, menyusuri sawah, yang mana sawah itu ada beberapa aliran sungai ya, misalnya
mengidentifikasi atau menceritakan pengalaman kalian yang menyangkut dengan lingkungan alam. Ya, oke, silakan. Oke, sekarang tentang lingkungan buatan. Siapa yang tahu lingkungan buatan itu apa aja? Iya. Oh, waduk termasuk lingkungan buatan. Terus bangunan, iya. Taman, iya, lingkungan buatan. Terus bendungan. Nah, bendungan ini lingkungan buatan yang sangat besar ya, yang mana itu buat menapung air. Oke, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan buatan? Ada yang udah tahu? Ya, lingkungan buatan itu lingkungan yang bukan langsung, yang terjadi karena adanya campur tangan dari manusia, seperti waduk, seperti bendungan, itu nggak langsung ada, itu semua ada prosesnya yang buat manusia. Bangunan-bangunan itu yang buat manusia pada bekerja gitu, membuat bangunan tersebut. Ya mungkin orang tuanya ada yang jadi tukang. Nah, itu biasanya pekerjaannya membuat bangunan-bangunan. Ikut termasuk lingkungan buatan seperti taman. Seperti bangunan ini, bangunan sekolah kita ini termasuk lingkungan buatan. Terus Ibu tanya, bagaimana cara memelihara lingkungan alam yang di sekitar kita? Biar nggak ada banjir, itu gimana caranya? Biar nggak ada longsor. Kalian tahu nggak tentang bencana-bencana dari yang disebabkan oleh manusia, yang mana bencana tersebut bisa merusak lingkungan alam? Adanya bencana pasti ada faktornya, ada penyebabnya. Kalian tahu nggak? Gimana caranya biar nggak banjir? Gimana caranya tanahnya nggak longsor? Gimana? Tahu? Ayo, kelompok siapa yang mau memberikan kelompok siapa? Oke. Ayo, siapa? Kelompok siapa yang mau tunjuk tangan? Oke, kelompoknya Mbak Rere. Iya. Contohnya seperti reboisasi. Reboisasi itu penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Penanaman kembali pohon yang sudah ditebang. Jadi untuk mengatasi agar tidak terjadinya longsor, itu kita harus menjaga lingkungan alam kita dengan cara menanam kembali pohon di alam. Adanya reboisasi yang mana penanaman kembali pohon dari hutan-hutan atau dari pohon-pohon yang udah ditebang terus ditanam kembali, itu bisa mencegah kita dari tanah longsor, karena juga bisa mencegah kita dari banjir. Karena apa? Kalau misalkan hujan, itu akar pohon menyerap air sebagai cadangan makanan, cadangan nutrisi untuk si pohon tersebut. Jadi kalau suatu hari ada musim kemarau, itu pun juga nggak ada yang namanya kekeringan. Nah, itu salah satu contoh pemeliharaan lingkungan alam. Ada lagi selain reboisasi? Ada lagi? Ya, yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Karena tadi sudah reboisasi. Yang kedua, tidak menebang pohon secara sembarangan. Ya, jadi kalau misalkan mau menebang pohon itu harus melakukan tebang pilih, mana pohon yang kira-kiranya sudah tua, yang sudah siap untuk ditebang. Kemudian setelah menebang pohon itu, dilakukan penanaman pohon lagi agar suatu saat jika terjadi banjir tidak longsor, karena tanah ini sudah ada akarnya, sudah ada pohonnya itu akarnya menyerap itu tadi air sebagai cadangan makanan. Terus yang ketiga, ayo apa? Ada lagi? Ada yang tahu? Ya, itu termasuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena apa? Kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan, terutama
tidak memilih-milih sampah. Sampah itu juga harus digolongkan loh. Mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik. Sampah organik itu yang apa sih? Iya, sampah organik itu sampah yang bisa digunakan kembali. Maksudnya, sampah organik itu sampah yang limbahnya tersebut dari limbah rumah tangga atau limbah-limbah yang bisa digunakan kembali seperti daun, terus limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini seperti mungkin makanan yang bisa membusuk gitu loh, anak-anak. Kalau yang anorganik itu yang tidak bisa membusuk seperti plastik, kertas, itu tergolong anorganik. Nah, kalau organik itu sama organik itu masih bisa dikelola, bisa dijadikan pupuk. Kayak misalkan itu kotoran ayam, itu bisa kok dibuat pupuk, bisa dibuat menyuburkan tanaman. Terus apalagi kalau membuang sampah tidak boleh sembarangan. Iya itu tadi. Kalau membuang sampah itu siapa yang masih di sini masih buang sampah sembarangan? Ayo, kalau buang sampah itu di mana, Mbak, Mas? Ya, kalau membuang sampah itu di tempat sampah. Tidak boleh di sembarang tempat, apalagi di temannya. Kalau buang sampah itu harus di tempat sampah. Terus tidak boleh di sungai. Masih banyak kan dari di sekitar kita ini yang masih membuang sampah di sungai. Kalau misalkan buang sampah di sungai, nanti sampahnya menumpuk, terus aliran sungainya terhambat, maka sungai kalau misalkan ada hujan, air sungai bisa meluap, bisa naik. Karena itu tadi nggak ada aliran. Terus tercemar, terus banjir. Siapa yang rugi? Manusia itu sendiri. Maka dari itu kita jadi manusia harus menjadi manusia yang baik, yang bisa menjaga lingkungan alam kita, menjaga lingkungan buatan kita. Kalau tadi itu termasuk contoh macam-macam menjaga lingkungan alam. Kalau misalkan menjaga lingkungan buatan apa aja, Mas, Mbak? Ya, misalkan di dalam bangunan rumah ini, misalkan di dalam bangunan sekolah ini, kan tadi sekolah termasuk bangunan, yang mana bangunan itu termasuk lingkungan buatan. Cara menjaga sekolah ini gimana? Ayo, masa harus mikir dulu? Ya, misalkan lantainya kalau kotor disapu, dinding-dindingnya jangan dicoret-coret. Terus ada lagi, mejanya dilap pakai sula atau pakai kain. Ya. Terus iya, saling menjaga kebersihan. Kalau misalkan membuang sampah juga di tempat sampah. Itu termasuk contoh merawat lingkungan buatan. Kalau misalkan di rumah, ayo siapa yang tahu? Siapa yang sering merawat nih, itu akan kelihatan. Ya, misalkan seperti Rere, kalau bangun tidur, habis bangun itu tempat tidurnya dibersihkan. Nah, selimutnya dilipat, bantalnya ditata kembali. Terus baju-baju yang sudah tidak terpakai, terus baju-baju yang sudah dipakai ditaruh di tempat baju kotor, kemudian dicuci. Terus mesin cucinya biar nggak rusak, itu dibersihkan. Kalau seminggu sekali dibersihkan gitu. Nah, dari situ siapa yang tahu apa saja manfaat dari menjaga lingkungan sekitar kita. Tentunya setelah kita menjaga pasti ada manfaatnya. Salah satunya yang pertama, lingkungan yang bersih, rapi, itu membuat kita nyaman. Terus yang kedua, kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, lingkungan jadi bersih ya. Terus sungai-sungai tidak kotor, terus tidak membuang sampah sembarangan, seperti halnya membuang sampah di sungai.
Kalau misalkan tidak membuang sampah di sungai, aliran sungai itu menjadi bersih, itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi tidak kotor. Kalau misalkan kotor, sudah tidak bisa dimanfaatkan, terus misalkan berbau, itu juga yang rugi kita sendiri. Suatu saat kalau misalkan ada hujan deras, terjadi banjir, siapa yang rugi? Kan kita toh. Kalau kita menanam kembali hutan yang tadinya sudah kita tebang, kemudian ditanam kembali oleh pohon-pohon yang baru, jadi kelestarian hutan pun juga terjaga, karena pasokan oksigen pun juga terjaga, udara jadi lebih bersih. Karena apa? Hutan itu termasuk salah satu paru-paru dunia. Karena apa? Pohon itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi semakin banyak pohon-pohonnya, itu hawanya itu semakin adem. Jadi nggak panas. Kalaupun nanti misalkan nggak ada pohon-pohon, kan panas, nggak ada tempat berteduh, hawanya panas sekali. Jadi kita harus menjaga lingkungan alam kita dan lingkungan buatan kita sehingga terlestari dan pasti juga banyak manfaatnya. Manfaatnya juga kembali ke kita. Makanya kita harus saling menjaga dan saling mengingatkan. Terima kasih untuk setiap partisipasinya dari setiap kelompok-kelompok mampu menjelaskan dan mampu menjawab pertanyaan dari Ibu. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini apa? Mungkin ada kelompok lain yang tahu, ada yang bisa menjelaskan? Oke, kelompok 1 silakan menjelaskan. Iya, benar. Kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebagai manusia yang tinggal di daratan tinggi maupun di pantai maupun di dataran rendah itu harus bisa menjaga lingkungan alam dan lingkungan buatan kita yang ada di sekitar kita agar apa? Agar kita sendiri juga merasakan nyaman, bersih, itu tadi ya. Agar apa? Agar terjaga. Kalau sudah terjaga, lingkungan yang aman, nyaman, bersih, kita juga merasakan nyaman. Untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dimanapun kita berada, baik itu kita ada yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, di pantai, itu harus saling menjaga alam kita. Jangan sampai kita merusaknya. Kalau misalkan kita membuang sampah itu tadi ya, harus di tempat sampah. Tidak boleh di sembarang tempat. Karena apa? Kan kita sudah menyediakan tempat sampah. Tempat sampah itu untuk menaruh sampah. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita. Ayo, siapa yang mungkin masih sering buang sampah? Jangan lagi ya. Oke anak-anak, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ibu sangat berterima kasih atas perhatian kalian. Silakan setelah ini istirahat. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya? Ya, Rere, silakan mau bertanya. Oke, pertanyaan yang bagus, Rere. Apa yang terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan alam? Yang terjadi apa? Akan ada bencana-bencana besar seperti banjir, seperti tanah longsor, terus banjir bandang, ya itu termasuk itu. Banjir bandang itu karena apa sih? Kecuali ada beberapa orang yang sudah bisa merasakan, namanya misalnya agak bergetar. Nah, kalau misalkan nggak ada yang tahu, nggak ada yang mengetahui ada tanah longsor, kok tiba-tiba datang, terus di bawahnya itu ada rumah, nah itu juga bisa menyebabkan korban jiwa. Nah, maka dari itu kembali lagi, kalau sudah terjadi seperti itu, pasti yang rugi kita sendiri sebagai manusia. Makanya kita harus menjaga alam sekitar kita, baik alam buatan maupun lingkungan alam kita. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oh, baik. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, silakan
Ditutup kembali dengan doa. Ketua KAS. Berdoa cukup. Baik, sekian. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ada kurangnya dari Ibu mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, misalkan sampai pulang rumah, kepikiran ada pertanyaan, silakan dicatat, kemudian ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!